Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Iswara, CGP Angkatan ke-7. Hari ini saya akan praobservasi kepada teman sejawat saya, guru bahasa Indonesia, yaitu Bu Ulin, sebagai dasar untuk penugasan di aksi nyata 2-3. Insya Allah nanti saat observasi saya akan belajar dengan anak-anak mengenai surat. Nah, dalam pembelajaran surat, insya Allah mereka akan saya ajak, saya akan mendampingi mereka, menjadi fasilitator mereka dalam materi menemukan informasi, dengan tujuan akhir menemukan informasi dalam surat pribadi yang telah mereka baca. Jadi, anak-anak nanti akan bekerja sama menemukan informasi dari sebuah surat pribadi. Begitu, Bapak. Ya, Bu Ulin, mungkin sebelum observasi tentunya Ibu kan menyiapkan perlengkapan, di mana nanti Ibu sudah mulai menata kembali RPP-nya, kemudian KD yang akan disampaikan, tentunya RPP yang berdiferensiasi, kemudian ada KSE juga di situ. Nah, apa yang sekiranya nanti Bu Ulin sampaikan kepada murid terutama yang berkaitan dengan berdiferensiasi tersebut, apakah nanti juga akan berimbas kepada murid tersebut? Ya, insya Allah dalam kaitannya dengan strategi berdiferensiasi, mereka akan belajar dengan skema kelompok, dan kelompok itu dibagi berdasarkan modalitas belajar mereka. Kemudian diimbangkan juga dengan minat mereka. Jadi nanti dalam satu kelompok mereka insya Allah heterogen. Ada yang suka menulis, ada yang suka mendengar, ada yang suka bergerak atau kinestetik. Apa tantangan Ibu ketika memberikan pembelajaran di dalam kelas yang berdiferensiasi dan KSE? Tantangannya apa, Bu? Baik, tantangan yang menjadi tantangan saya adalah budaya di kelas itu terkadang anak-anak di dalam kelas itu masih kurang percaya diri. Kira-kira apa yang Ibu lakukan nanti ketika di dalam kelas? Untuk mengatasi tantangan tersebut, insya Allah saya akan berupaya menghargai setiap pendapat mereka, berusaha membangun relasi positif mereka supaya mereka merasa nyaman berkomunikasi, merasa percaya diri, dan merasa tidak disalahkan. Misal, namanya anak-anak kadang pendapatnya memang ada yang kurang sesuai, tapi saya akan berusaha untuk tidak menghakimi pendapatnya. Oh, kamu salah, tidak seperti itu, tapi mencoba untuk mengarahkan dan membangun percaya diri mereka. Karena kan tujuan awalnya adalah bagaimana kita bisa mendampingi mereka untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran mereka dengan cara yang baik. Mudah-mudahan praobservasi kali ini bisa menjadikan bahan oleh Bu Ulin untuk persiapan pembelajaran nanti di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan fokus dulu mengenai surat pribadi. Sekarang kita akan belajar mengenai surat. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mencari informasi yang ada dalam surat pribadi. Silahkan diamati LKPD-nya. Amati LKPD-nya, baca. Yang bagian membaca silahkan dibaca LKPD-nya. Baik, terima kasih Mas Arza. Mas Arza bertanya mengenai kalimat harapan. Ada yang pernah mendengar mengenai kalimat harapan? Oke, Mbak Kamila. Harapan palsu.
Kalian akan berpresentasi itu minta tolong semuanya mendengarkan, tidak ada suara selain suara dari Kamila dan Mbak Melati dan Sri Melati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kan buahnya karena baru kepake 100 tuh. Masih banyak. Ini banyak. Iya, banyak itu Pak. Baru 4. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Yang ada dalam surat. Bagi lagi kesamaan yang ada dalam surat pribadi surat apa saja? Isi surat, terus kalimat harapan. Kalimat harapan, kata sapa, isi surat, dan yang terakhir tujuan surat pribadi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sangat gembira. Yakin? Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ulin, selamat bertemu kembali pada hari ini. Saya Ari Iswara, calon guru penggerak angkatan ke-7, ingin menanyakan tentang kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Bu Ulin ya di kelas. Setelah kemarin sudah saya amati di dalam kelas pada waktu observasi supervisi akademik, sudah bagus apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ulin ketika memberikan materi ke siswa. Di sana Ibu sudah memberikan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam KD. Kira-kira dalam pembelajarannya kemarin Ibu sampaikan itu apakah ada kekurangan Bu? Bagi saya sendiri masih ada kekurangannya Bapak. Pada bagian ketika anak-anak bekerja dalam kelompok. Yang saya harapkan awalnya, maksud saya mereka bisa berdiskusi dengan baik, saling bekerja sama. Tapi ternyata ketika mereka berdiskusi dengan teman satu kelompok, ya tetap ada 1-2 orang yang terkadang tidak bersifat pasif, tidak aktif dalam berdiskusi. Oleh karena itu nanti diperlukan treatment lain dengan strategi-strategi lain supaya si anak yang belum aktif itu masih cenderung pasif atau enggan berpendapat itu, supaya mereka bisa lebih percaya diri dan aktif lagi dalam kegiatan. Bagaimana perkiraan Bu Ulin mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang disampaikan pada waktu di kelas? Baik. Pembelajaran kemarin tujuannya adalah supaya siswa mengetahui kata sapaan, kalimat harapan, isi dan tujuan pembuatan surat pribadi. Dari rencana pembelajaran yang saya buat, itu adalah tujuan pembelajarannya.
Kemudian setelah proses pembelajaran kemarin, insya Allah dari hasil penilaian formatif yang mereka kerjakan secara berkelompok sudah tercapai, Bapak. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bu Ulin apa yang belum tercapai itu dalam kegiatan diferensiasi? Baik, mungkin berkenaan dengan gaya belajar siswa, Bapak. Kemarin kan mayoritas anak di dalam kelompok itu mereka memang sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian waktu yang tersedia untuk pembelajaran kebetulan singkat. Jadi mereka biasanya tipe kelas itu mereka perlu persiapan yang lebih, motivasi yang lebih juga. Kemudian berkaitan dengan waktunya yang terbatas, kemudian persiapan itu kurang dilakukan. Mengatasi kesulitan murid dalam menerima pembelajaran, alternatifnya apa? Oke, biasanya dalam kelas yang kita gunakan untuk observasi ini memang kelas yang khas, Bapak. Di antara mereka dari hasil tes psikologi yang pada awal pembelajaran yang dijadikan asesmen diagnostik itu memang ada beberapa anak yang mohon maaf memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata. Sehingga jika ada kasus seperti ini, mungkin teman-temannya sudah mencapai tujuan pembelajaran, lalu digunakan metode kooperatif, berkelompok seperti itu, tapi mereka masih ada di bawah, biasanya saya menyediakan waktu untuk konsultasi di luar jam pembelajaran, Bapak, karena memang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ulin bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 24, siswanya bisa menjadi siswa yang mempunyai karakter, kemudian di samping itu mereka bisa menerapkan KSE-nya ini. Oke. Terima kasih ya Bu Ulin atas waktunya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.